Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Miselia Campaka Firdausi, mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, aku juga salah satu anggota dari KKN 031 UMP. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang jenis-jenis vaksin COVID-19. Nah, jenis-jenis vaksin COVID-19 itu ada apa aja sih? Nah, sebelum bahas itu mungkin belum afdol ya kalau kita belum tahu pengertian apa itu vaksin. Nah, vaksin sendiri itu merupakan zat biologis yang disuntikan atau dimasukkan ke dalam tubuh manusia, nanti akan membentuk kekebalan adaptif di dalam tubuh kita gitu, teman-teman. Jadi lanjut yuk ke slide selanjutnya. Nah, ini ada tahap penemuan vaksin. Jadi tahap penemuan vaksin itu sangat amat sangat panjang ya teman-teman, mulai dari discovery, target, and validation. Jadi di sini ini tuh penelitian secara komputasi, nanti mencocokkan antara target validasinya sama vaksin yang akan kita buat. Kemudian setelah cocok, lanjut ke tahapan yang namanya preklinikal. Nah, tahapan ini tuh akan diuji secara in vivo dan in vitro gitu, teman-teman. Tetapi ke hewan uji, bukan ke manusia. Nah, setelah lolos di tahapan preklinikal atau tahapan di hewan uji, kemudian lanjut ke tahapan manufacturing development gini. Nah, di sini tuh dimulainya inisial bioproses, kemudian formulasinya, terus dianalisis lagi gitu. Kemudian masuk lagi ke tahapan yang namanya clinical assay optimization gitu. Nanti setelah tahapan-tahapan itu selesai, baru masuk ke fase klinik. Nah, tahapan fase klinik ini ada tiga, ada fase 1, fase 2, dan fase 3. Nah, di fase 1 ini buat uji yang namanya safety atau keamanan. Nah, pada uji fase 1 ini dilakukan pada manusia dalam jumlah sedikit ya teman-teman, mungkin sekitar 10 orang, kemudian setelah tahap fase 1 itu terlewati dan hasilnya aman, kemudian dilanjut ke tahap klinik fase 2. Nah, tahap klinik fase 2 itu yang diuji itu keamanan sama immunogenicity. Nah, di uji klinik fase 2 ini, yang diujikan itu ke 100 orang. Nah, setelah uji klinik fase 2 itu selesai, kemudian diuji klinik lagi di fase 3. Nah, di fase 3 ini lebih banyak lagi mengujikan kepada manusianya atau kepada orangnya, sekitar 1.000 orang atau lebih. Nah, di uji klinik fase 3 ini, yang diuji itu ada keamanan, efikasi, kemudian peraturan vaksin di negaranya gitu. Nah, setelah semua tahapan itu selesai, kemudian baru masuk ke tahapan regulatory review. Jadi di sini ini kayak tahap hukumnya gitu, teman-teman. Boleh nggak vaksin ini diedarkan di suatu negara tertentu gitu, teman-teman. Lanjut ya. Nah, di masa pandemi seperti ini kan vaksin itu ditemukan secara cepat ya teman-teman, pengembangannya cepat. Nah, sebenarnya itu percepatan pengembangan itu tidak berarti menurunkan kualitas dari vaksin itu sendiri, teman-teman. Jadi, walaupun pengembangannya cepat, tahapan-tahapannya itu tidak ada yang dilewati, begitu teman-teman. Jadi, vaksin yang teman-teman gunakan ini insya Allah sudah aman dan lolos tahap uji. Lanjut, teman-teman. Nah, lanjut teman-teman, ini ada jenis-jenis vaksin. Vaksinnya tentu saja vaksin COVID-19 ya. Yang pertama di sini ada Sinovac. Nah, Sinovac ini tingkat efikasinya itu sekitar 65%. Efek sampingnya itu ada nyeri otot, sendi, kemudian sakit kepala, muntah, dan demam. Nah, aplikasinya itu sudah digunakan dalam program vaksinasi pemerintah. Kemudian ini ada vaksin AstraZeneca. Nah, tingkat efikasinya ini lebih tinggi daripada Sinovac ya. Tadi Sinovac 65%, untuk AstraZeneca sendiri memiliki tingkat efikasi sebesar 70%. Nah, vaksin pada AstraZeneca ini statusnya ini udah berizin darurat pakai dari WHO sama BPOM. Untuk dosisnya ini 0,5 mili sekali suntik. Penyuntikannya itu 2 kali ya teman-teman, dengan jarak 4 sampai 12 minggu. Nah, untuk efek sampingnya sendiri itu
ada nyeri otot, sendi, kemudian sakit kepala, muntah, demam gitu, teman-teman. Lanjut, ini kemudian ada tipe vaksin Moderna. Nah, tipe vaksin Moderna ini tuh dia itu tingkat efikasinya cukup tinggi ya, teman-teman. Sekitar 94%. Statusnya juga berizin darurat pakai dari WHO. Nah, dosisnya itu 0,5 mili sekali suntik. Penyuntikannya juga 2 kali dengan jarak sekitar 28 hari. Untuk efek sampingnya ini ada nyeri otot, nyeri sendi, kemudian sakit kepala, muntah, demam gitu, teman-teman. Kemudian ada 2 vaksin lainnya yaitu Sinopharm sama Pfizer. Nah, untuk Sinopharm sendiri ini dia itu tingkat efikasinya sebesar 79%. Sedangkan untuk Pfizer ini tingkat efikasinya tinggi ya teman-teman, sekitar 95%. Nah, untuk Sinopharm, dia itu dosisnya 0, mili sekali suntik. Penyuntikannya juga 2 kali dengan jaraknya itu 21 hari atau 3 minggu. Efek sampingnya ini ada nyeri kemerahan pada area yang disuntik, demam ringan, sakit kepala, dan rasa lelah. Sedangkan untuk Pfizer sendiri ini, efek sampingnya ini ada nyeri kemerahan atau bengkak di tempat bekas suntikan, kemudian menggigil, demam, mual, bengkak kelenjar getah bening, gitu, teman-teman. Nah, mungkin sekian video edukasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.